sifat tahunan terletak di Desa Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dua pekerja mengambil gulma air, eceng gondok yang menjadi limbah di danau ini. Pekerjaan ini rutin mereka lakukan setiap hari, namun tidak ada yang peduli. Di pasar tradisional Bale Endah, dua pekerja ini menyortir sampah para pedagang bersama petugas kebersihan setempat. Namun, mereka tidak mengambil semua limbah kecuali hanya sampah organik saja. Perjalanan dilanjutkan ke kandang sapi. Di tempat ini mereka mengumpulkan kotoran-kotoran sapi tersebut. Pekerjaan ini sepertinya menjijikan, padahal mereka mempunyai misi yang khusus. Sampai di kantor mereka di Banjaran, tiga materi sampah itu mereka olah menjadi energi biometan. Satu energi yang ramah lingkungan yang levelnya satu tingkat di atas biogas. Pembangkitan melalui fermentasi ini yang terbaik adalah kalau material sekecil mungkin. Ini adalah proses pembuatan bubur dari sampah yang akan memperbaiki produktivitas daripada biometan yang dihasilkan. Kemudian ini ditarik oleh pompa untuk masuk ke dalam reaktor digester yang berada di sebelah sana. Perbedaan mendasar biogas dengan biometan adalah pada kandungan metananya. Jika kandungan metana biogas hanya 50%, maka pada biometan sudah mencapai 80%. Kuncinya adalah penggunaan mesin pemurni yang membuang CO2, H2S, amonia, dan residu lain yang ada pada biogas. Ini adalah pemurnian biogas yang di dalamnya ada pelet. Bentuknya jadi tablet. Isinya adalah material tambang yang kita buat untuk memerangkap gas-gas yang tidak perlu. Kira-kira isinya ya, diperlihatkan seperti ini. Ini adalah sama, ini ada di dalam tabung ini, cuma lebih besar ukurannya. Pelet ini gas yang dilewatkan ke dalam silinder media ini akan diabsorpsi, akan diserap gas-gas yang tidak berguna seperti CO2, H2S, amoniak, dan karbon yang tidak terikat atau siloksan, sehingga dia terperangkap di dalam pelet-pelet ini. Mesin pemurni atau biorefiler ini 100% buatan Sonson sendiri. Selain itu, ia juga berhasil menciptakan teknologi injeksi biometan ke dalam tabung. Tabung-tabung yang sudah kosong digunakan di rumah, diisi ulang. Nah ini, dan ini aman, ini kalau dinyalakan, ini aman dari kemungkinan eksplosif atau ledakan, karena sifat metan yang flammable, terbakar tetapi tidak meledak. Contoh ini. Sonson pun berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai keunggulan biometan sebagai energi terbarukan. Nah itu adalah pengeroman yang secara langsung menjadi samaran dari gas. Kecilkan, bisa dilingkupkan, mohon otomatis. Kreativitas Sonson berbuah pada kemandirian energi dan perbaikan kualitas hidup. Dengan ban dalam sekalipun, orang masih tetap aman memanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dibandingkan dengan LPG, biometan memang lebih aman karena anti meledak. Di Kampung Langonsari, Bandung, warga mulai membuktikan keunggulan energi masa depan ini. Produk sampingan biometan adalah pupuk organik kelas 1. Singkong yang baru berumur 6 bulan pun sudah berbuah dalam ukuran yang besar jika diberi pupuk dari biometan. Mudah diduga, jika sudah berumur 8 bulan, maka singkong ini akan bisa jauh lebih besar lagi. Inovasi biometan Sonson Garsoni sejauh ini sudah diaplikasikan pada lebih dari 100 lokasi di seluruh pelosok Indonesia, baik di Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan masih banyak lagi. Salah satu pelanggan Sonson adalah TPST Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
Sejak Juli lalu, lembaga militer milik TNI Angkatan Udara ini sudah menerapkan aplikasi biometan untuk menjawab masalah sampah mereka. Setiap hari dari warga itu diperkirakan 2 mobil itu 30 kubik. Jadi diperkirakan masuk ke lokasi ini 20 sampai 25 ton per hari. Setelah masuk komposter, ini diperkirakan 2 ton satu komposter. Dengan aktivator 1 bungkus diperkirakan 1/4 kilo. Dicampur dengan air kira-kira 10 sampai 20 liter air. Nah, setelah masuk di komposter ini diputar. Diputar setiap hari itu pagi dan sore. Diperkirakan setiap putaran itu 5 putaran atau sampai 7 putaran setiap hari, pagi sore. Setelah dapat 3 hari, kita lihat kompos ini sudah memungkinkan sudah jadi atau belum, dan atau suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, kita ada kipas. Nah, kita putar kipas ini. Ini kalau suhunya terlalu tinggi. Masalahnya kompos ini harus mencapai 70 derajat. Dibandingkan kompos biasa, pembuatan kompos dengan komposter ala Sonson memang jauh lebih cepat jadinya. Dengan cara konvensional dibutuhkan waktu sebulan lebih untuk membuat kompos, sementara dengan alat ini cukup dalam hitungan hari. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kami. Masalahnya sebelum dapat ini, Pak, kita fermentasi yang itu 40 hari baru jadi, Pak. Terus terang aja. Kompos itu 40 hari baru jadi. Setelah dikasih ini hanya 5 hari. Jadi terus, ya kan? Nah, ini prosesnya cepat sekali. Kompos sangat efektif sebagai pupuk padi di pesawahan Halim Perdana Kusuma. Terbukti, dalam setiap hektarnya, sawah ini bisa menghasilkan 7,2 ton gabah kering giling.